Yaitu bahwasanya kalau kita maafkan, pahalanya lebih besar daripada kalau kita minta dikisos pada hari kiamat kelak. Ya. Sebagian orang tidak memaafkan, dia ingin kisos pada hari kiamat kelak. Misalnya orang si A maki si B, dia bilang, B, kamu bangsat, kamu bajingan, kamu kecoa, kamu kampret, kamu kadrun, kamu macam misalnya. Si B bilang, oh enggak apa-apa, nanti di akhirat. Apa? Itu semua kadrun, kampret, kecoa, apalagi macam-macam itu semua nanti jadi pahala saya. Kamu transfer pahalamu kepada saya. Ini dia tidak mau maafkan, tapi dia mau kisos. Dan itu hak dia, boleh. Saya nggak maafkan dah. Enggak, di akhirat. Silakan ngomong terus ngomong. Apalagi kampret, kadrun, apalagi cebong, apalagi semua, keluarkan semua omongan itu keluar. Coba apa semua. Nanti hari akhirat semua jadi apa? Pahala. Dia berhak untuk mendapat kisos dan dia dapat pahala. Tapi kata para ulama, kalau dia memaafkan, pahalanya lebih besar daripada kisosnya. Makanya Allah mengatakan, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang maafkan dan berbuat perbaikan, pahalanya di sisi Allah, menunjukkan pahalanya besar. Jadi lebih baik kalau kita dizalimi, kita punya dua pilihan. Atau tiga pilihan, kita punya tiga pilihan. Pilihan pertama kita balas, boleh. Dia bilang kita kampret, kita bilang kamu kampret, boleh. Dan kita tidak berdosa, dosanya semua sama dia. Kata Nabi SAW, al-mustabban, dua orang yang saling mencaci maki, alal badi, dosanya bagi orang yang memulai. Semuanya ngumpul bagi orang yang, siapa yang mulai, semuanya kena dia. Selama kita balasnya setimpal. Dia bilang kampret, kita bilang kampret. Dia bilang kadrun, kita bilang kamu juga kadrun. Terus, semuanya lari ke dia. Kemungkinan kedua, kita nggak balas, kita diam aja. Tapi kita nggak maafkan. Kita minta kisos di mana? Di akhirat. Yang ketiga, kita maafkan. Ini pahalanya lebih besar. Dia bilang kampret, ya enggak, orang jahil, nggak ngerti. Biarlah, semoga Allah maafkan dia. Udah, kita dapat pahala lebih besar di akhirat. Pahalanya lebih gede di akhirat. Yang bahaya kalau kita melakukan opsi yang keempat, yaitu kita membalas dengan berlebihan. Kalau kita balas berlebihan, maka kita yang berbuat zalim, kebalik sekarang. Contoh, dia bilang kita kampret, kita bilang kamu kampret, busuk, ada busuknya. Ini busuk itu dosa buat kita. Dua kampret dari dia, kampret dari kita buat dia. Tapi tambahan busuk itu jadi apa? Dosa kita. Saya ulangi, kalau kita dizalimi ada berapa kemungkinan? 4 opsi. Opsi yang pertama, kita balas setimpal. Ini dosa enggak? Enggak. Kata Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Siapa yang balas, balaslah dengan yang setimpal. Fa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kamu balas sesuai dengan apa? Setimpal, enggak ada masalah. Opsi yang kedua apa? Diam saja, tidak memaafkan, tapi minta kisos di mana? Akhirat. Diam aja, diomongin diam aja, tapi nanti di akhirat saya minta. Ini kita dapat untung, karena kita pasti dapat transferan pahala di akhirat. Ya. Yang ketiga yang terbaik adalah kita maafkan. Maafkan sudah, ya udahlah, dia nggak ngerti, orang bodoh. Wa arid anil jahilin, berpengaruh orang jahil. Ngapain kita layani? Kalau ada orang gila jangan ikut-ikutan gila. Ada orang jahil jangan ikut-ikut jahil. Ada orang kampret jangan ikut-ikut kampret. Sudah. Kita nggak ngerti mau apa. Ini boleh semuanya, tapi yang terbaik adalah yang memaafkan. Yang tidak boleh apa? Membalas dengan berlebihan, maka kita yang berdosa. Kita yang berdosa. Mendoakan keburukan sama gitu, berarti kita balas. Baik. Selain daripada kita dapat pahala lebih besar di akhirat, ternyata kita dapat kebahagiaan di dunia. Orang yang mudah maafkan, dia bahagia. Bahagia benar. Dia maafkan, selesai. Dia enggak pikiran panjang, dia tidak dendam, dia tidak menyimpan. Tapi kalau dia tidak maafkan, meskipun dia minta kisos di akhirat, tapi dendamnya bergejolak, ya. Api ingin meledak, dia tahan-tahan, dia sengsara. Nanti pulang dia ketemu istri, ngomongnya enggak enak. Kenapa dia mikir musuhnya terus? Bermuamalah sama anaknya enggak enak, kerjaan jadi enggak serius. Goreng nasi goreng keasinan. Kenapa? Karena ngomel sama tetangga. Suami jadi korban. Kok asin semua ya? Dia ngomel sama tetangganya, dia pendem. Tapi kalau dia maafkan, dia tentram. Enak pulang ke rumah ngobrol sama istri, sama anak, dia maafkan, tentram. Ini teorinya begitu, Ibu ya.
Prakteknya memaafkan itu sangat apa? Susah. Tapi kalau kita merenungkan tentang hal tersebut, kita mudah apa? Memaafkan.